Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Rahma Rifianti, NIM 19660050, akan menjelaskan mengenai hunian 2 lantai milik Kak Anan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai studi literatur. Yang pertama adalah definisi dari rumah. Jadi rumah itu adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal pada jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam Islam, rumah itu sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan juga tempat yang aman. Seperti yang dijelaskan pada surat dari Al-Quran di bawah ini, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, iktikaf, dan orang yang rukuk dan orang yang sujud. Dapat kita ambil nilai keislaman pada rumah sendiri, yaitu pertama, musola. Jadi keberadaan musola ini sangat penting pada rumah, karena musola itu sebagai tempat sholat dan juga yang harus kita jaga kesuciannya. Yang kedua adalah pemisahan tempat publik dan privat untuk menjaga privasi dari pemilik rumah. Yang ketiga yaitu perlindungan pada wanita dengan ruang berhijab yang berhubungan dengan ruang privat. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, bersih dari najis. Artinya rumah itu harus suci. Selanjutnya adalah kebijakan ruang. Kebijakan tata ruang itu berupa KDB, yaitu koefisien dasar bangunan, KDH, koefisien daerah hijau. Selanjutnya adalah kebijakan tata ruang. Yang pertama yaitu KDB atau luasan bangunan yang bisa kita bangun. Yang kedua adalah KDH, yaitu daerah hijau yang harus ada pada rumah kita. Selanjutnya adalah KLB dan GSB, yaitu jarak antara jalan dengan bangunan rumah kita. Selanjutnya adalah studi banding. Saya mengambil studi banding presiden dari Heavy Rotation House dari parameter arsitek dengan luasan 105 meter persegi. Kenapa saya ambil presiden ini? Karena di sini rumah itu terlihat sangat luas dan juga sangat lega. Dengan konsep kroakisme atau lubang, yaitu memanfaatkan void dan skylight, dan penggunaan kisi-kisi pada jembatan ini sebagai jembatan lantai 2. Dan juga kenapa rumah ini menggunakan nama Heavy Rotation House, itu karena rumah ini tuh diputar 45 derajat yang fungsinya itu mengurangi paparan matahari secara langsung. Dan rumah ini tuh tinggi, yang membuat rumah ini tuh terasa lebih luas lagi, dan juga rumah ini tidak banyak sekat sehingga dapat terkesan sangat lega. Dan pada eksterior rumah ini pun memiliki secondary skin yang dapat meredus dari panas matahari sendiri. Selanjutnya adalah standar-standar ruang pada rumah, yaitu dapur, ruang makan, toilet. Selanjutnya adalah data klien dari Kak Anan sendiri dengan kebutuhan ruang 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, storage, musola, dapur, ruang makan, ruang cuci, taman, dan juga garasi. Dengan request lain, rumah dengan void
dapur dengan meja bar, naungan kaca pada taman, beanbag di taman, privasi di ruang tamu, open space, dan juga minimalis. Selanjutnya adalah data dari tapak rumah ini. Jadi rumah ini itu berada di Jalan Jabuan, Braga, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tapak ini itu berupa tanah kafling dan berbentuk trapesium. Utilitas pada tapak ini itu listrik itu dari PLN dan air sumur maupun air dari PDAM. Tapak ini tuh terdapat gundukan tanah setinggi 30 cm dan memiliki batas dan view yang pada arah selatan itu terlihat Pohon Sengon, utara, timur, dan juga barat adalah rumah tetangga. Untuk pembayangan dari matahari sendiri, di sini tidak ada pembayangan sama sekali, dikarenakan tapak masih berupa tanah kafling dan di sekitar tapak pun juga masih berupa tanah kafling. Untuk angin, kecepatan angin itu berkisar sekitar 4-7 km per jam, dan untuk arah angin sendiri pada jam 6 sampai jam 12 siang itu angin dari barat sini ke sini, lalu untuk jam 12 sampai jam 6 sore itu dari barat daya, dan pada jam 6 sore sampai jam 12 malam itu dari barat laut. Jadi kebanyakan dari sisi kiri atau sisi depan dari rumah. Soalnya adalah kebisingan. Di tapak ini itu tidak terlalu bising, karena kebisingan itu hanya terdapat dari jalan yang ada di depan tapak, dan itu pun hanya dapat dilalui motor dan mungkin dapat dilalui mobil, tapi dengan satu arah. Untuk vegetasi sendiri masih belum terdapat vegetasi apapun, di tapak masih berupa tanah kosong. Dan untuk isu sendiri itu jalan menuju tapak itu hanya dapat dilalui motor, dan tapak juga tidak terlalu luas. Potensi dari tapak sendiri itu adalah pertama tidak terlalu bising, karena kebisingan hanya dari jalan. Selanjutnya adalah sejuk dan angin yang berhembus itu tidak terlalu kencang. Lalu aksesibilitas, tapak hanya dapat dilalui motor, dan jarak antara tapak ke jalan raya itu sekitar 2,5 km. Selanjutnya adalah tagline yang saya bawa ke dalam desain, yaitu ataraxia, yang merupakan dari bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan menjadi ketenangan jiwa. Tapi dari bahasa Yunani sendiri itu mengacu pada kebebasan dari rasa gelisah, takut, atau cemas. Jadi dari sini saya ingin rumah yang saya desain memberikan ketenangan dan juga nyaman bagi pemiliknya maupun penggunanya. Dan tagline ataraxia ini juga berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 80 yang berarti Allah SWT menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, yang dimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat di atas Allah SWT itu mengingatkan akan kesempurnaan
rahmat pada hambanya berupa rumah tinggal yang berfungsi membawa ketenangan. Dari sini gagasan utama dari tagline Ataraxia adalah memanfaatkan potensi tapak, memberikan kesan luas dan nyaman, merealisasikan permintaan klien, dan juga memberikan suasana yang menenangkan. Potensi dari tapak sendiri yaitu pertama tenang, tidak bising, dan juga gerak angin yang menenangkan. Untuk isunya, tapak tidak terlalu luas, ruang yang diperlukan klien, dan juga permintaan lain dari klien. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah memanfaatkan suasana tenang dan ada angin pada tapak sehingga memberikan suasana tenang, nyaman, dan dapat mewadahi ruang yang diinginkan klien namun masih terkesan luas. Lalu kita akan membahas mengenai analisis fungsi dari rumah ini. Jadi fungsi dari rumah itu sendiri yaitu sebagai tempat membersihkan diri, beristirahat, berlindung, berkumpul, dan juga beribadah. Untuk fungsi sekunder itu sebagai tempat mencuci, menjemur, melakukan hobi, memasak. Dan untuk servis itu yaitu sebagai tempat melayani tamu, memarkir kendaraan, dan juga naik turun tangga. Selanjutnya adalah analisis pengguna. Jadi pengguna dari rumah ini adalah ayah, ibu, anak, tamu, dan juga ART. Dari aktivitas pengguna ini dapat kita simpulkan ruang-ruang yang harus dibutuhkan, yaitu tempat parkir, garasi, ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur utama, ruang tidur anak, ruang tidur tamu, ruang tidur ART, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang cuci jemur, ruang sholat, ruang karaoke, ruang sinema, ruang gym, dan juga taman dan tangga. Kemudian analisis kebutuhan ruang. Jadi dari ruang yang kita dapat, kita analisis untuk mendapatkan luasan yang kita perlukan dengan perhitungan furnitur yang ada di dalamnya dan juga sirkulasi yang harus kita perhatikan. Dan dihasilkan luasan minimal yaitu 71,95 meter persegi. Selanjutnya kualitas. Kualitas adalah kebutuhan termal, akustik, pencahayaan, warna, penghawaan, dan juga material untuk interior dari ruang tersebut. Selanjutnya adalah diagram keterkaitan. Untuk warna biru ini itu tidak berkaitan. Untuk yang warna kuning itu berkaitan, dan untuk yang warna abu-abu itu berkaitan langsung. Selanjutnya adalah diagram keterkaitan ruang. Yang pertama pada lantai 1, garansi ruang tamu dan taman memiliki keterkaitan, sebagaimana taman dengan ruang cuci jemur dan ruang tamu dengan ruang keluarga. Sedangkan ruang keluarga berkaitan dengan ruang tamu, ruang gym, ruang tangga, dapur dan ruang makan, lalu kamar mandi. Untuk dapur berkaitan dengan kamar mandi dan ruang tidur ART. Untuk lantai 2, ruang tidur tamu itu berdekatan dengan ruang tidur anak dan ruang tidur utama. Sedangkan ruang tidur utama itu sangat berkaitan dan juga dekat dengan ruang tidur anak, dan juga dekat dengan toilet atau kamar mandi. Dan kamar mandi ini berkaitan dengan ruang karaoke, home cinema, ruang sholat,
ruang tidur dan ruang tidur anak, dan juga ruang tidur tamu. Sedangkan ruang sholat itu berkaitan dengan tangga. Dari diagram keterkaitan ini dapat kita simpulkan ke dalam diagram bubble. Nah, setelah kita dapatkan bentukan bubble diagram, kita masukkan ke dalam floor plan yang telah terbentuk sekatan-sekatan ruang yang akan kita jadikan, yang akan kita rencanakan. Selanjutnya adalah regulasi dari tapak sendiri. Yang pertama, kondisi dari tapak yang A memiliki luasan 10,73 meter, yang B memiliki luasan 8,70 meter, kemudian yang C memiliki luasan 10,3 meter, dan yang terakhir D memiliki luasan 8,73 meter dengan luas tanah yaitu 90 meter persegi dan lebar jalan 3 meter. Dari data di atas kita dapat menentukan zonasi, yaitu kebijakan tata ruang. Tapi sebelumnya kita dapat melihat kebijakan tata ruang dari Kabupaten Magelang sendiri. Yang pertama, GSB itu setengah dari lebar jalan, lalu koefisien daerah hijau itu 10%, dan juga koefisien dasar bangunan itu 80%. Dari data di atas dapat kita simpulkan kebutuhan GSB yaitu 1,5, KDH itu 9 meter persegi, dan juga KDB itu 72 meter persegi. Untuk KDH kita bagi menjadi 2, yaitu public dan private, dan KDH itu dapat kita gunakan sebagai taman dan juga sebagai sirkulasi alami. Selanjutnya adalah GSB. Untuk GSB kita manfaatkan sebagai taman dan juga carport, sehingga dapat kita dapatkan KDB akhir dengan luasan 71,49 meter persegi dan KDH akhir yaitu 17,6 meter persegi, dan dengan GSB 1,5 meter persegi. Selanjutnya adalah sensori. Pertama adalah kebisingan. Tentang kebisingan, tempat itu tidak terlalu bising karena jalan hanya dilewati motor, dan untuk meredus kebisingan sendiri itu menggunakan tanaman yang dapat mengurangi kebisingan. Lalu untuk masalah view, karena view di sekitar tapak itu masih berupa tanah kafling yang kosong, jadi dapat kita alihkan ke taman, dari taman dalam maupun taman yang luar. Nah, tumbuhan yang kita ambil yaitu pertama pohon pucuk merah, yang fungsinya itu ada 2 sebagai reduksi kebisingan dan juga memberi estetika. Yang kedua yaitu menggunakan rumput Jepang sebagai meredus kebisingan. Ini adalah aksesibilitas sendiri. Jadi akses ini tuh dari carport ke ruang tamu, lalu masuk ke ruang keluarga, lalu untuk ke lantai 2 kita dapat menggunakan tangga, dan juga terdapat tangga spiral untuk akses ke ruang cuci jemur yang dapat digunakan oleh ART. Selanjutnya adalah iklim. Nah, karena iklim Indonesia itu sendiri adalah tropis, jadi kita menggunakan atap miring.
seperti ini transformasi bentuknya. Kita juga menggunakan panel kayu untuk mereduksi panas matahari secara langsung, dan kita menggunakan vegetasi yang memiliki estetika dan juga menanggapi iklim. Nah, untuk merespon dari air hujan sendiri itu kita menggunakan talang beton dan juga menyiapkan sumur resapan dan juga penutup dinding yang terbuka dan jendela. Jadi di sini tidak disarankan untuk air hujan dibuang ke selokan karena dapat menyebabkan banjir, sehingga kita buatkan sumur resapan hujan tersendiri atau bisa kita olah lagi untuk menyiram tanaman. Selanjutnya adalah dengan biopori. Jadi setiap sudut tanah kita berikan biopori agar tidak ada air yang menggenang. Selanjutnya adalah vegetasi. Jadi kita akan memberikan tumbuhan, yaitu yang pertama pucuk merah, azalea, rumput Jepang, sirih Belanda, kamboja, dan juga puring, yang bukan hanya memiliki fungsi estetika namun juga dapat memberi kesegaran udara dan juga mereduksi kebisingan. Selanjutnya adalah analisa bentuk. Jadi ini adalah analisa bentuk yang saya buat untuk menanggapi kondisi-kondisi yang telah kita analisis di atas, dan ini adalah hasil akhir dari analisa bentuk. Selanjutnya adalah analisa struktur. Jadi menggunakan galvalum dengan balok kewel sebagai kuda-kuda. Mengapa saya menggunakan baja ringan atau galvalum? Karena yang pertama, galvalum itu ringan dan juga kuat dan lebih murah daripada kayu untuk saat ini. Selanjutnya adalah ukuran atau dimensi kolom atau tiang. Yang pertama, untuk tiang yang utama itu menggunakan ukuran 30 kali 30. Mungkin kita bisa menjadikan kolom pipih agar tidak menonjol di dinding, dan juga kita menggunakan kolom praktis dengan ukuran 15 kali 15. Selanjutnya adalah balok. Untuk balok induk kita menggunakan ukuran 15 kali 30, dan untuk plat lantai kita menggunakan ketebalan 20 cm. Selanjutnya kita menggunakan pondasi plat, dan untuk konsep sendiri kembali pada ataraksia, itu kenyamanan pada lahan terbatas. Isunya adalah lahan terbatas, lalu harus memenuhi kebutuhan ruang, memaksimalkan lahan, dan wadah hobi bagi pengguna, dan juga membawa konsep minimalis, yaitu bentukan sederhana, warna monokrom dengan putih dan coklat, dan juga gaya yang minimalis. Untuk sirkulasinya kita berikan taman penggunaan skylight, pemilihan jelusi, dan juga mudah diakses. Untuk olah ruang sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan ruang, memberi kesan lega, dan juga mengutamakan privasi bagi ruang tertentu. Untuk konsep tapak sendiri, kita terdapat taman depan dan juga taman dalam atau taman belakang.
Jadi taman belakang ini digunakan sebagai view dari dalam rumah, dan taman yang bagian depan itu sebagai view dari depan rumah. Bukan hanya itu, taman depan juga berfungsi untuk mereduksi dari kebisingan jalan. Untuk carport kita menggunakan material beton dan juga diberikan tali air agar air tidak menggenang dan dapat dialirkan. Untuk taman sendiri terdapat biopori. Lalu untuk aksesibilitas, dia dapat masuk dari carport, lalu ke ruang tamu, lalu ke ruang utama. Sedangkan untuk lantai atau ketinggian lantai, kita memberikan ketinggian 20 cm dari dasar tanah untuk memberikan batas tanpa sekatan. Sedangkan tumbuhan yang saya pakai untuk rumah ini, yang pertama adalah kamboja untuk taman belakang, lalu pucuk merah untuk taman depan, azalea taman depan, sirih Belanda sebagai tanaman rambat di taman belakang, lalu kuping gajah yang ada di taman belakang. Untuk konsep ruang sendiri terdapat ruang carport, ruang tamu, ruang tidur tamu, toilet, ruang keluarga, dapur, ruang tidur ART, dan juga taman pada lantai 1, dan juga terdapat ruang gym, toilet, ruang tidur anak, ruang tidur utama, toilet dalam, ruang cuci jemur, lalu musola pada lantai 2. Untuk ruang tamu sendiri, saya memberikan tipe semi terbuka karena untuk menjaga privasi yang klien inginkan, itu terpisah antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Selanjutnya adalah konsep bentuk. Dari bentukan yang dianalisis tadi, kita memiliki perubahan-perubahan bentuk. Yang pertama adalah perubahan fasad. Bentuk sendiri menjadi yang lebih sederhana yang sesuai dengan keinginan klien, yaitu minimalis dengan kemiringan atap 35 derajat, dan juga terdapat atap dak beton sebagai tempat tandon, dan penggunaan skylight pada tangga, taman, ruang cuci jemur sebagai pencahayaan alami. Dan terdapat tambahan jalusi pada ruang tamu untuk menjaga sirkulasi udara yang masuk. Menggunakan panel kayu yang berfungsi sebagai meredus cahaya matahari yang masuk secara langsung. Kita menggunakan pagar yang berupa roster atau susunan dari bata-bata expose. Selanjutnya adalah konsep struktur. Dari konsep struktur ini kita dapat ambil, saya menggunakan tangga dari baja WF dan dengan anak tangga balok kayu dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 20 cm, dan juga dengan ketebalan 4 cm. Dengan kolom
utama berukuran 30 x 30, kolom praktis 15 x 15 dengan ukuran balok 15 x 30 dan tebal plat lantai 20 cm. Untuk atap sendiri menggunakan kuda-kuda baja ringan dengan kemiringan 35 derajat dan dengan pondasi Strauss sedalam 3,5 meter dengan ketebalan 30 cm, ukuran 30 x 30. Ini adalah konsep sanitasi. Jadi di sini terdapat resapan air hujan sendiri dan pipa-pipa air bersih itu ditimbun di bawah dinding, dan pipa juga itu ditaruh di antara balok sehingga dapat kita tutup dengan plafon. Kita juga membuat septic tank seperti ini. Jadi pertama itu adalah masuk, setelah itu akan mengendap di sini, lalu pada selanjutnya di sini terdapat air, tampungan air, lalu selanjutnya adalah resapan untuk air septic tank itu sendiri. Dan ini adalah gambaran tandon untuk air bersih. Jadi di sini masuk air dari sumur maupun PDAM, lalu akan diendapkan, lalu air yang telah mengendap akan masuk ke selanjutnya dan dialirkan ke bawah. Hal ini adalah side plan. Dari di sini masih terdapat kafling yang masih berupa tanah kosong, dan di depan tapak itu adalah rumah tetangga. Dan kita dapat lihat layout dengan posisi denah seperti ini. Kemudian kita akan bahas denah. Untuk denah sendiri terdapat beberapa perubahan dari konsep, yaitu untuk entry itu kita terdapat dua entry. Yang pertama dari carport, yang kedua dari ruang tamu. Jadi kalau dari carport akan masuk langsung ke ruang keluarga. Namun jika dari ruang tamu kita akan masuk dari arah kanan. Lalu di sini dapat kita manfaatkan sebagai parkir motor. Jadi ini khusus untuk tamu yang ingin berkunjung agar langsung masuk ke ruang tamu lalu baru masuk ke ruang utama. Dan juga terdapat taman pada samping ruang tidur ART, sehingga dapat diberikan bukaan jendela pada dapur dan juga ruang tidur ART. Dengan keterangan ukuran carport sendiri itu seluas 3x5, lalu taman depan itu 2,5x1,5, ruang tamu 2x3,5, ruang tidur tamu 2,5x2,5, ruang tidur ART 2x2, ruang keluarga 2,5x3, dapur 3x2,7, taman samping 0,7x2, taman belakang 3x3, toilet bawah 1,5x2, lalu tangga 2,2x3. Untuk lantai 2, yang pertama ruang tidur utama itu 2,7x4, toilet dalam 2x1,5, ruang tidur anak itu 2x3, ruang gym 1,5x3, toilet atas 1,5x2, ruang sholat 1,5x3, ruang home cinema dan karaoke itu 3
2,7 kali 3, lalu ruang cuci jemur itu 3 kali 3. Lalu ini adalah tampak denah ortogonal atau 3 dimensi. Salnya adalah potongan, dapat dilihat memiliki ketinggian lantai 20 cm, kemudian tinggi ruangan itu 4 meter dengan jarak plafon dari dak atas itu 0,5 sehingga didapatkan ketinggian 3,5 pada lantai 1. Kemudian pada lantai 2 itu memiliki ketinggian 3 meter ditambah plafon 0,5 menjadi 3,5 dan menggunakan kuda-kuda galvalum. Jadi di sini menggunakan plafon gipsum setebal 9 mm, lalu menggunakan homogeneous tile dengan motif parket untuk lantai 2 dan menggunakan homogeneous tile dengan motif marmer dengan ukuran 80 x 80 dan untuk ruang tamu menggunakan homogeneous tile ukuran 60 x 60. Pada bawah ini menggunakan batu koral dan kita menggunakan fondasi Strauss dengan ketinggian 3,5 meter. Ini adalah penampakan dari potongan samping atau potongan BB. Ini adalah tampak depan dan tampak samping, seperti ini penampakannya. Ini menggunakan conwood yang sebelumnya menggunakan penutup kayu, sekarang menggunakan conwood karena conwood itu dinilai lebih kuat dan lebih tahan. Namun ketika kita melihat conwood itu masih terlihat sama dengan kayu, masih seperti kayu. Dan kita menggunakan roster pada pagar dan kita menggunakan penutup atap bitumen atau atap aspal dan dak beton serta skylight. Untuk perspektif eksterior sendiri terlihat seperti ini. Dari ini skylight, dak beton sebagai tandon dan menggunakan atap bitumen. Lalu untuk interior saya ambil sampel dari ruang tidur anak dan juga ruang makan, dapur dan juga ruang keluarga. Jadi di sini ruang makan dan ruang dapur itu menjadi satu, menjadi konsep seperti bar. Dan untuk ruang tidur anak kita menggunakan konsep mezanin sehingga dapat memiliki ruang yang luas sehingga dapat digunakan sebagai meja belajar dan juga bed serta lemari. Selanjutnya adalah DED atau Detail Engineering Design. Jadi di sini saya menggunakan tangga spiral dan juga tangga menggunakan baja WF. Yang pertama tangga spiral. Tangga spiral ini memiliki diameter 2 meter dan dengan ukuran 0,95 dan dengan derajat kemiringan 40,9 derajat. Selanjutnya adalah detail tangga yang menggunakan baja WF dengan
kayu pada anak tangga itu sepanjang 1 meter, lebar 20 cm, dengan ketebalan 4 cm, dengan papan kayu jati. Kemudian ini adalah pemasangan dari atap bitumen. Jadi yang pertama adalah rangka atau reng ini, lalu diberikan multiplek, lalu dibaut, kemudian diberikan underlayer warna hitam, kemudian barulah atap bitumen. Sekian presentasi desain rumah dari Kak Anan yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum